bersama-sama di sini, walaupun secara virtual, tapi bisa mengobati sisi kangen kita. Marilah sebelum kita memulai sarasehan kita pada pagi hari ini, terlebih dulu kita bersama-sama berdoa. Monggo bersama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, dikuduskanlah nama-Mu yang penuh dengan kemuliaan dan berkat. Puji syukur dan terima kasih untuk bertemu secara virtual dalam sarasehan pada pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa buat Bapak Pendeta Adi Patriagara yang akan menyampaikan di sarasehan kami pada pagi hari ini, dan kiranya lah semua yang akan disampaikan ini bisa menjadi bekal persembahan hidup kami, karena kami ingin senantiasa melayani. Amin. Terima kasih Mbak Reni untuk doanya. Ya, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Ku Tetap Setia sebagai lagu pembukanya kita di acara sarasehan ini. Kita nyanyinya masing-masing di rumah aja ya. Terima kasih Pak Widyo. Sebelum kita sama-sama mulai mendengarkan materi tentang komitmen dan karya pemimpin di tengah krisis oleh Pak Pendeta Adi dari APPS, kita mungkin bisa foto bersama dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang videonya masih di off, masih mati, boleh dinyalakan dulu. Kita bersama-sama foto ya. Ya, siap ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah Mbak Nita. Oke, terima kasih Om. Bapak Ibu, kalau bisa ini ya selama kita sarasehan, videonya nyala aja gimana? Supaya Pak Adi waktu presentasi itu enak lihatnya ke muka kita, ada nggak bicara ke komputer. Gimana Pak Adi? Kalau kita minta semuanya partisipan wajahnya kelihatan gitu kan, yang udah bangun pagi-pagi di hari Sabtu gitu. Setuju ya? Setuju ya? Iya. Oke Pak Adi, silakan Pak Adi untuk menyampaikan materinya. Udah dapat call dari Pak Adi. Oke, terima kasih Mbak Anita. Pak. Selamat pagi Bapak Ibu. Mohon maaf saya nggak terlalu membaca informasi. Saya tahunya jam 10 jadi agak terlambat ya. Oke, saya akan berbagi screen dulu. Oke ya, udah kelihatan ya. Ya, sudah. Topik ini saya tambahkan dengan kata di tengah krisis. Jadi komitmen dan karya pemimpin itu pelayanan ya. Di tengah-tengah krisis. Kenapa? Karena inilah realitas kita. Kita sedang berada dalam situasi pandemi dan ini krisis yang mungkin sangat besar dalam hidup kita. Tetapi di sisi lain kita juga harus melihat bahwa perubahan, disrupsi, itu istilah yang kerap dipakai juga termasuk GKJ Joglo, selalu saja menciptakan krisis dalam hidup kita. Jadi perubahan itu melihat bahwa, jadi saya ulangi lagi, situasi krisis karena pandemi salah satunya yang luar biasa ini membuat kita bingung mau bikin apa. Ya, pelayanan kita seringkali membuat kita, ini saya mau ngapain nih di tengah-tengah situasi yang sekarang. Akibatnya kita pasif atau paling banyak menjadi follower. Gereja sana bikin, kita bikin, sinode sana bikin, kita bikin, dan ini realitas kita. Sehingga dalam tanda kutip, ngapain saya diangkat jadi pelayan gitu lah. Saya mau bikin apa, orang semuanya sulit kok. Nah, ini situasi yang menurut saya sedang kita hadapi, dan perlu kita ingat bahwa
kita selalu hidup dengan krisis. Para pemimpin, para pelayan jemaat itu harus menyadari bahwa dia hidup dengan krisis. Kalau kita lihat kamus, krisis itu keadaan yang berbahaya, misalnya dalam sakit, atau keadaan yang genting, keadaan yang suram. Nah, situasi-situasi krisis sebagaimana definisi kamus itu selalu hadir dalam hidup kita, nggak ada yang enggak gitu. Termasuk buat anak-anak muda putus cinta, itu kan situasi yang parah gitu ya, kemelut yang luar biasa. Nah, yang perlu kita ingat bahwa selalu saja krisis itu ketika tidak diatasi dengan baik, dia berdampak secara fisik, ya tiba-tiba jadi meriang. Saya nggak tahu ya, begitu tetangga kena COVID batuk-batuk, kita kok jadi tenggorokannya gatal juga nih gitu ya. Padahal begitu diperiksa nggak apa-apa ya. Secara sosial kita sekarang tahu semua, kita cuman ketemu sama pasangan kita. Untung kalau akur, kalau nggak akur itu sebabnya kekerasan dalam rumah tangga meningkat ya. Lalu kemudian secara mental banyak orang depresi dan secara spiritual. Orang bertanya di manakah Tuhan? Dan justru itu pertanyaan ini nggak cuma ada dalam diri warga gereja, tetapi juga pada pemimpin gereja. Kita sedih, kita menangis mendengar berita-berita sahabat-sahabat kita, orang yang kita kenal, bahkan pendeta-pendeta kita meninggalkan kita dengan cara yang sepi, ya, kesendirian. Dan inilah realitas yang kita hadapi sebagai pemimpin jemaat, sebagai pelayan umat. Nah, kita juga sudah tahu bahwa krisis adalah bagian dari kehidupan. COVID ini bukan satu-satunya. Ya. Kalau kita ngomongnya di Indonesia, misalnya 28 Desember 2001 ada gempa dan tsunami di Aceh. Ya, sekarang juga ada di Sulawesi. 230 jiwa meninggal. Lalu 27 Mei 2006 di Yogyakarta, tempat di mana saya tinggal sekarang, ada gempa. Dan lalu menurut BNPB dari tanggal 1 Januari sampai dengan 22 September 2020 telah terjadi 2.127 kejadian bencana. Jadi krisis itu selalu ada. Kehidupan yang keadaan yang berbahaya itu selalu ada. Lalu COVID kita sudah tahu 87 juta menurut John Hopkins beberapa hari yang lalu yang menewaskan 1,8 juta lebih. Dan ini situasi ini adalah situasi realitas konteks di mana kita melayani. Nah, justru karena itu teman-teman, saya mau mengajak kita belajar untuk melihat bahwa dalam Alkitab juga krisis itu diceritakan. Ada krisis yang sifatnya global, banjir besar, misalnya kejadian 7, kelaparan karena gagal panen, kejadian 41 itu lintas negeri, karena itu disebut pandemi gitu ya. Lalu juga ada krisis yang sifatnya lokal, dan itu yang paling banyak karena memang Alkitab kan ditulis dalam lokalitas Israel. Jadi ada 10 tulah di Mesir yang dilihat dengan mata kepala sendiri. Ada gempa bumi, ada kemarau, tetapi juga ada krisis yang sifatnya personal. Misalnya Elia yang mengalami ketakutan yang luar biasa. Kita tahu dia habis mengolok-olok, dewamu lagi belanja kali ke pasar kayak tante tadi gitu ya, dan lain sebagainya. Lalu tiba-tiba dia takut luar biasa sampai melarikan diri. Yesaya harus telanjang selama 3 tahun. Bayangkan krisis yang terjadi dalam hidupnya. Paulus sakit, ya, dia menyebutnya duri dalam daging yang tidak bisa dihilangkan. Lalu Yesus juga bergumul di Taman Getsemani. Itu krisis-krisis personal. Nah, jadi teman-teman, kita melayani di tengah-tengah krisis, baik sifatnya global maupun lokal di jemaat kita bisa menyebut gitu, tetapi juga personal dalam diri kita selalu juga ada krisis-krisis. Dan inilah realitas pelayanan kita. Kita nggak bisa mengatakan bahwa saya akan melayani ketika krisis tidak terjadi. Enggak. Kita melayani justru di tengah-tengah krisis. Kenapa Tuhan memanggil saya di tengah-tengah krisis ini? Karena kita mampu. Kita bisa mengambil bagian dalam pelayanan karena Tuhan tahu
kemampuan kita dan kita bisa belajar mengambil bagian dalam pelayanan untuk memuliakan Dia. Nah, saya mau mengajak kita sedikit belajar dari tokoh Daud. Kita tahu Daud pemimpin yang berulang kali menghadapi krisis, baik krisis menghadapi Saul dan lain sebagainya. Dan kita bisa membaca ceritanya secara utuh dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai dengan 21. Teman-teman bisa baca sendiri di rumahnya masing-masing. Nah, yang saya mau ajak kita lihat adalah ketika Daud menjadi pemimpin umat, apa yang ia harapkan tidak selalu menjadi kenyataan. Dalam cerita kisah Daud, mereka baru pulang dari berperang. Ya. Dalam 1 Samuel 30 ayat 3 dikatakan, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Bapak Ibu bisa bayangkan, mereka baru pulang perang, pengen sampai ke rumah, mendekati rumah, mereka pasti membayangkan akan disambut dengan pasangannya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya, mereka akan makan enak, tidur di tempat yang nyaman setelah perjalanan karena peperangan itu. Tetapi begitu dia sampai ke kotanya, apa yang terjadi? Bekas bakaran dan mereka tidak menemukan istri serta anak-anak mereka. Kandasnya harapan. Nah, teman-teman, di sini kita bisa melihat bahwa realitas memang kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan. Ya, kita berharapnya begini, tapi ya saya nggak tahu apakah di antara teman-teman ada yang cita-citanya dari kecil selalu tercapai begitu ya. Tetapi rasanya ada banyak di antara kita punya pengalaman seperti Daud. Harapan kita kandas. Dan rasanya ini juga yang seringkali terjadi dalam hidup berpelayanan. Banyak pelayanan kita ternyata tidak sesuai dengan harapan kita, gitu ya kan. Kita seringkali membayangkan kalau melayani Tuhan nanti indah ya, Tuhan akan memperlengkapi, semua akan dipenuhi Tuhan pada waktunya. Tetapi ternyata dalam pelayanan itu semua belum tentu terjadi. Ya, berapa banyak di antara kita yang mengalami tekanan dalam pelayanan. Ya, saya termasuk pendeta yang agak mudah saya berkali-kali menangis ketika mengambil bagian dalam pelayanan. Karena orang yang melayani dengan hati itu harus siap hatinya terluka, kira-kira begitu gitu. Dan ini realitas yang dihadapi oleh Daud dan pasukannya. Mereka pulang, mereka hanya mendapatkan puing-puing. Apa yang mereka harapkan tidak terwujud. Nah, lalu yang menarik teman-teman sekalian, Daud mengekspresikan perasaannya dalam 1 Samuel 30 ayat yang keempat. Di sini dikatakan, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Pelayan Tuhan menurut saya adalah orang-orang yang seperti Daud, manusia biasa. Kita nggak sempurna, nggak ada orang yang nggak ada orang yang sempurna. Pendeta kita tidak sempurna, majelis gereja kita tidak sempurna, pasangan kita tidak sempurna. Itu sebabnya justru karena ketidaksempurnaan kita boleh mengekspresikan perasaan kita dengan tepat. Nah, kenapa saya sebut tepat? Karena bukan di sembarang tempat kita mengekspresikan perasaan. Tetapi tentu saja kita boleh mengekspresikan perasaan. Sebagai pemimpin umat tidak keliru kalau kita mengekspresikan perasaan. Di mana tempatnya? Tempatnya adalah di tengah. Oke. Ya, silakan Pak Adi. Ya. Nanti kalau komputernya sudah oke, saya lanjut lagi. Ini putus-putus juga ya, Pak? Enggak sih. Kalau sekarang jelas, Pak. Oke. Sini soalnya di tempat saya putus-putus juga. Oke. Ya. Jadi saya tadi mengatakan bahwa seorang pemimpin boleh mengekspresikan perasaannya. Kenapa? Karena persekutuan kita adalah sebuah keluarga. Dan itulah DNA-nya GKJ Joglo. Ya, kita adalah keluarga yang guyup, terbuka, saling memperdayakan.
Nah, justru karena itu maka persekutuan adalah tempat di mana kita mengekspresikan diri. Tentu saja kita harus tepat, situasinya harus pas, nggak bisa di sembarang tempat kita mengekspresikan perasaan kita. Seorang pemimpin menurut saya dia perlu support dari komunitasnya. Jadi itulah keindahan persekutuan yang adalah keluarga. Nah, yang menarik lagi teman-teman sekalian, kalau kita memperhatikan kisah ini lebih lanjut, dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6, di situ justru yang terjadi adalah Daud disalahkan oleh orang lain. Jadi dalam teks Alkitab dikatakan, dan Daud sangat terjepit. 1 Samuel 30 ayat 6. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Disalahkan. Teman-teman kita bisa melihat bahwa ternyata seorang pemimpin juga sering disalahkan gitu. Nah, kita mestinya udah tahu betul ya bahwa kita ini di Indonesia seringkali mendengar atau membaca media sosial apa-apa yang salah presiden, gitu ya, apa-apa yang salah pejabat dan lain sebagainya. Sama di gereja. Saya nggak tahu sih kalau di GKJ Joglo kan kelihatannya orangnya baik-baik ya. Nggak pernah ada yang menyalahkan penatua kan. Diaken gitu, majelis gereja di sini sangat dihormati begitu ya. Mungkin. Tetapi yang saya mau katakan di banyak tempat itu biasa sekali kita disalah-salahkan. Ya, kita biasa sekali disalah-salahkan. Nah, justru menurut saya pemimpin harus bersedia. Inilah pelayanan yang sejati gitu ya, memberikan hidupnya. Ini putus-putus lagi nggak suara lagi? Jelas, Pak. Jelas. Oh, jelas ya. Oke. Jadi memahami karya pelayanan kita sebagaimana yang dinyatakan atau diceritakan dalam Alkitab adalah hal yang sangat baik menurut saya. Saya coba masuk lagi lewat komputer ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu melayani disalah-salahkan itu biasa. Daud disalah-salahkan, bahkan Yesus juga disalah-salahkan untuk karya pelayanannya. Namun yang menjadi penting adalah apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan supaya kita tetap kuat dalam melayani dia dengan penuh kegembiraan. Jadi disalahkan orang lain adalah sesuatu yang biasa dalam pelayanan. Tetapi seorang pelayan dipanggil seperti Daud bersandar kepada Tuhan. Dalam 1 Samuel 30 ayat 6 dan juga ayat 8 dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Jadi menghadapi pelayanan yang kadang tidak mudah, maka yang dibutuhkan adalah menguatkan kepercayaan kita. Di dalam teks Alkitab dipakai kata menguatkan kepercayaan. Jadi kita udah percaya, semakin dikuatkan. Kenapa? Karena situasi kita tidak mudah. Kita menghadapi krisis, kita menghadapi orang-orang yang menyalahkan kita, dan lain sebagainya. Lalu, lakukanlah sesuatu seturut dengan rencana Tuhan. Jangan diam saja, aktiflah bertindak. 1 Samuel 30 ayat 9 dikatakan, lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Jadi lakukanlah sesuatu. Daud beranjak bersama dengan pasukannya untuk pergi seturut dengan rencana Tuhan. Tetapi yang menarik teman-teman sekalian,
dia nggak cuma berfokus pada tujuan, yaitu mengembalikan atau mengambil kembali istri dan anak-anak mereka. Tidak. Mereka bukan sekadar hidup demi tujuan. Kenapa? Karena mereka mengedepankan kemanusiaan. 1 Samuel 30 ayat 10 sampai 12b mengatakan 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Jadi kenapa? Karena 200 ini sudah terlalu lelah. 200 orang ini terlalu lelah. Mereka berhenti di situ. Kemudian membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari dan 3 malam. Apa yang dilakukan oleh para pelayan seperti Daud, yaitu mengedepankan kemanusiaan, bukan sekadar tujuan. Kenapa kita berhenti ibadah on-site? Karena kita mengedepankan kemanusiaan, mengedepankan kehidupan. Harus jelas bahwa kita tidak mengadakan ibadah on-site, ya, tatap muka, bukan karena kita takut. Kan ada banyak gereja, pendeta-pendetanya mengatakan, kita tidak takut, kita beriman kepada Tuhan. Iya benar, tetapi kita bukan takut, tetapi kita mengedepankan kemanusiaan, kehidupan, kita pro kehidupan. Nah itu yang dilakukan oleh seorang pelayan. Nah dari Daud kita bisa melihat ada beberapa hal yang menurut saya sangat menarik untuk seorang pemimpin. Yang pertama, ya impian kita untuk melayani lalu punya harapan belum tentu terpenuhi. Jangan nesu, jangan ngambek. Kita seringkali menghadapi orang-orang yang tidak mudah. Kita lelah melayani kadang-kadang, ya. Itu sebabnya mengekspresikan perasaan kita di tengah-tengah persekutuan itu penting. Kita juga perlu belajar untuk menerima kalau disalahkan oleh orang lain. Itulah pemimpin. Namun nggak berhenti pada persoalan. Kita juga belajar bersandar kepada Tuhan. Nah, seorang pemimpin yang baik di tengah-tengah situasi hidup yang paling sulit sekalipun, dia selalu dengan optimis mampu melihat selalu ada terang. Ya, selalu ada terang. Selalu ada kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita sebagai pemimpin jemaat. Nah, yang di awal tadi kita dengarkan lagunya, Gracia kalau saya tidak salah, itu yang melahirkan dalam kebutaan gitu ya. Matanya tidak mampu melihat. Tuhan berikan kesempatan memiliki suara yang baik untuk kita dengarkan. Seorang pemimpin selalu melihat peluang di tengah-tengah kegelapan yang paling hebat sekalipun. Nah itu sebabnya kata krisis saya melihat bukan sekadar soal situasi yang sulit. Krisis itu dari bahasa Yunani krino itu artinya mengambil, memilih, memutuskan, menghakimi. Nah menariknya Pak Andar Ismail menulis dalam bukunya, dalam bahasa Cina katanya krisis itu ditulis dengan aksara weiji, yang artinya di satu sisi mengandung bahaya, tetapi di sisi lain mengandung peluang atau kesempatan. Pak Andar mengatakan begini, mereka yang mau mendapatkan peluang atau kesempatan harus mau mengambil risiko. Sebaliknya dalam tiap risiko tersembunyi peluang. Luar biasa sekali. Justru menurut saya inilah saatnya gereja punya peluang untuk menjangkau banyak orang. Ya, dunia digital adalah dunia yang luar biasa. Selama ini kalau kita khotbah yang mendengarkan hanya teman-teman di KJ Joglo. Tetapi sekarang kita bisa mendengarkan khotbah siapa saja dan orang bisa mendengarkan khotbah Pendeta Maria. Kita semua
perlu mengisi kesempatan ini dengan sebaik-baiknya sebagai seorang pemimpin jemaat. Sekalipun tentu saja media sekarang juga punya kelemahan. Nah, hidup kita sebagai gereja juga tidak lepas dari perubahan. Kenapa? Karena selalu ada tarik menarik antara realitas dengan Allah itu sendiri, gitu ya. Jadi disrupsi, pakai bahasa itu, adalah realitas yang tidak bisa kita hindari. Karena apa? Karena gereja berada dalam konteks kehidupan yang selalu mengalami perubahan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan 10, kalau Bapak Ibu membaca, bukankah yang terjadi dalam kehidupan persekutuan kita di gereja adalah kita dipanggil keluar dari kegelapan. Kita merasakan terang dan hangatnya kasih Tuhan, tetapi untuk apa? Memberitakan perbuatan besar Allah di mana? Di tengah dunia. Jadi itu sebabnya selalu ada tarik-menarik ini. Jadi kalau kita lihat dalam bentuk yang berbeda, tugas kita memberitakan perbuatan besar Allah itu selalu kita lakukan dalam konteks yang berubah. Jadi konten firman Allah yang kita baca itu kita hantar di tengah konteks yang berbeda. Tugas kita bukan mengubah konten karena itu dari Allah, tetapi mendelivery konten itu dalam konteks yang tidak pernah sama. Ya, contoh yang paling sederhana, berkhotbah untuk anak sekolah minggu dengan lansia pasti berbeda. Kalau kita khotbah untuk lansia dengan cara sekolah minggu, pasti, atau dengan orang dewasa dengan cara sekolah minggu, orang akan mengatakan, terlalu kanak-kanak. Tetapi kalau kita berkhotbah untuk anak-anak dengan cara dewasa, pasti anak-anak tidak akan ngerti, bukan? Nah, ini. Jadi memberitakan. Oke, jadi misi itu dilakukan di tengah-tengah kehidupan yang berubah. Dan perubahan yang paling besar yang kita rasakan adalah digital. Baik sebelum maupun pasca pandemi, sebenarnya kita sudah berada di tengah-tengah dunia yang berubah. Kita sudah dikuasai oleh digital. Sebelum pandemi, coba Bapak Ibu ingat, berapa kali Bapak Ibu selfie di gereja? Atau bikin status ketika ibadah gitu ya, mendengarkan khotbah segala macam. Kita semua hidup di era digital, apapun kalau nggak kita beritakan melalui media sosial rasanya kurang oke. Nah, pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah apakah ada perubahan yang besar baik sebelum pandemi maupun pasca atau di tengah pandemi, situasi pelayanan karena era digital, perubahan macam apa yang kita rasakan? Kehidupan pelayanan bergereja kita, apakah sudah mengalami perubahan di tengah-tengah era digital ini? Nah, sebenarnya Bapak Ibu bisa membayangkan, nanti bisa jadi masukan untuk diskusi selanjutnya. Ya, saya lanjutkan saja karena memang waktunya terbatas ya. Renat Kasali misalnya mengatakan begini, dia membagi 4 pengguna digital, ya, dunia digital. Yang pertama adalah kelompok yang disebutnya sebagai konservatif. Jadi ragu-ragu dan mungkin gereja berada di situ sebagainya gitu ya. Jadi konservatif, tetapi juga ada yang beginners, mulai coba-coba ya nggak penting-penting amat sih, karena itu ya asal jalan aja. Tetapi juga ada yang fashionistas, dia kayak Renat Kasali menyebutnya sebagai selalu ada LCD sekalipun tampilannya minim, nggak secanggih teman-teman yang fasih dalam dunia digital. Lalu Renat Kasali menyebut mestinya kita menjadi digital master yang memberi dampak melalui dunia digital bagi kehidupan.
Nah, ini panggilan kita sebenarnya. Kita melampaui masa-masa konservatif, beginners, apalagi fashionistas, dan menjadi digital master. Mempengaruhi kehidupan melalui berita-berita kita. Berapa banyak media sosial diisi dengan nilai-nilai keagamaan yang menurut saya sesuai dengan Injil Kerajaan Allah. Nah, belakangan ini kan ada banyak dalam tanda kutip kesaksian ya setelah Sriwijaya jatuh gitu ya. Lalu kesaksian yang mengatakan puji Tuhan, saya nggak jadi terbang dan lain sebagainya. Menurut saya Injil Kerajaan Allah tidak pernah diberitakan di atas penderitaan orang lain. Justru digital master ini menurut saya bukan sekadar menyuarakan apa yang ada, tetapi menyuarakan Injil Kerajaan Allah di tengah-tengah konteks yang ada. Saya membaca seorang teolog Itali Katolik, dia Antonio Spadaro namanya. Dia mengajak kita sebagai digital master untuk mulai melakukan apa yang disebutnya sebagai cyber theology. Cyber theology adalah sebuah ajakan bagi gereja dan orang percaya bukan sekadar memberitakan apa yang ada melalui media sosial, tetapi berefleksi secara teologis dan sistematis di tengah-tengah era digital dalam pemahaman iman. Jadi menurut saya apa yang dikatakan Spadaro ini menarik sekali. Jadi kita bukan sekadar menyampaikan sebuah informasi, bukan, tetapi kita merefleksikan secara teologis dan sistematis apa atau informasi atau realitas yang ada di depan kita. Informasi tentu saja selalu ada dan kita banjir informasi sampai kita lelah gitu ya. Saya nggak tahu, tapi menurut saya di daerah LPPS ini memang belakangan kalau hari Sabtu itu agak nge-lag. Beberapa teman selalu bilang begitu karena mungkin hari Sabtu itu waktunya seminar Zoom ya. Mungkin gitu ya. Terlalu banyak informasi tetapi tidak terlalu banyak yang berefleksi secara teologis dan sistematis. Itu yang dikatakan oleh Spadaro. Dan justru karena itu dia mengajak kita, ayo dong kita mencoba menjadi digital master dengan refleksi-refleksi teologis kita. Dan Spadaro memberi contoh yang sangat sederhana, misalnya begini. Pernah nggak kita membayangkan kata save itu penting sekali dalam dunia teknologi komputer? Ya, kalau kita nggak save, aduh rasanya dunia ini hancur gitu ya. Saya berapa kali bikin makalah, udah selesai, lalu saya tutup laptopnya, pergi segala macam, ternyata lupa save. Mesti bikin lagi dari yang pertama, dan itu jauh lebih susah dibanding ketika kita save, tentu saja begitu ya. Nah, Spadaro mengatakan kata save ini menyelamatkan data kita. Dan itulah yang save ini adalah contoh refleksi atas kehidupan. Pernahkah kita membayangkan kalau tidak ada save by Christ gitu ya, penyelamatan oleh Kristus, kita akan memperoleh kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Nah, Spadaro mengatakan ini contoh-contoh sederhana melakukan refleksi dalam dunia digital untuk menjadi digital masters. Nah, mungkin kita mengatakan, lah saya kan terbatas. Betul, nggak ada yang tidak terbatas di antara kita. Tetapi menurut saya, seorang pemimpin itu bukan berarti dia orang yang luar biasa di atas rata-rata, bukan. Di sini kita belajar dari seorang yang bernama James Kouzes dan Barry Posner, terkenal sekali dalam dunia kepemimpinan. Mereka mengatakan begini, kepemimpinan bukanlah milik pribadi dari beberapa orang yang memiliki karisma. Jadi Bapak Ibu dipilih itu bukan karena karisma gitu ya, tetapi ada banyak cara Allah yang menolong kita untuk melihat bahwa Allah memilih saya melayaninya, dan itu bukan pilihan yang keliru. Bukan karena saya luar biasa,
bukan karena saya di atas rata-rata, tetapi nah ini dilanjutkan. Kepemimpinan adalah proses yang digunakan oleh orang-orang biasa ketika mereka memberikan apa yang terbaik dari diri mereka. Saya nggak tahu Bapak Ibu apakah orang biasa atau orang luar biasa gitu ya. Mungkin ada yang direktur, ada yang kondektur, ada yang ibu rumah tangga. Oh, nggak ada persoalan dengan itu. Karena kepemimpinan adalah ketika kita orang-orang biasa belajar memberikan apa yang terbaik dari diri kita. Bukan apa yang sisa. Nah, ini yang biasanya di gereja kan suka begitu gitu ya. Kita melayani waktu sisa. Kenapa rapat di gereja jadinya isinya emosi melulu? Karena capek. Udah kerja seharian, lalu kita nggak pernah berpikir apapun, dan lain sebagainya begitu. Sampai wah ribut dan seterusnya dan seterusnya. Nah, seorang yang bernama Eddie Gibbs, dia menunjukkan ada 8 cara pemimpin melakukan tugas kepemimpinannya di era yang kompleks ini, di era digital ini. Yang pertama adalah keingintahuan intelektual yang terus-menerus. Jadi seorang pemimpin di era sekarang ini nggak pernah boleh berhenti belajar. Dia harus terus menumbuhkan pembelajarannya. Ya tidak mudah gitu ya untuk orang-orang yang sudah semakin menua, belajar itu memang tidak mudah. Baca buku, saya sudah mulai begitu, baca buku udah selesai, lalu ditanya isinya apa, aduh apa ya mesti buka lagi. Tapi ya itu keingintahuan itu perlu terus diasah. Dan itu seorang pemimpin. Lalu ketertarikan yang murni pada apa yang orang pikirkan dan mengapa mereka berpikir demikian. Mulai memikirkan apa yang dikatakan oleh orang lain. Temukan apa yang murni dari orang lain. Karena seburuk-buruknya orang dia pasti punya hal yang baik. Lalu memimpikan masa depan. Seorang pemimpin punya tanggung jawab khusus untuk memimpikan masa depan. Nggak cuma ikut arus doang, dia mesti belajar bermimpi. GKJ Joglo ini mau dibawa kemana? Dan itu dimulai dari mimpi. Jangan takut bermimpi besar. Tetapi takutlah ketika mimpi itu hanya menjadi sekadar mimpi, gitu ya. Kita tidak upayakan menjadi sesuatu yang bisa kita lakukan. Resiko yang keempat, resiko harus dijalani bukan dihindari. Seorang pemimpin dia dalam hatinya selalu ada firasat bahwa kalau ada resiko saya tidak lari. Saya bukan orang yang menghindari. Saya nggak mau lagi jadi majelis di GKJ Joglo. Kenapa? Capek saya. Itu resiko pelayanan gitu ya. Lalu pola pikir bahwa krisis-krisis yang terjadi sesungguhnya adalah normal. Jadi cara berpikir kita krisis itu normal, artinya selalu ada gitu ya. Bahwa krisis itu besar atau kecil itu bukan persoalan, tapi selalu ada krisis dalam hidup itu dan kita hadapi dengan tenang, jangan terlalu panik. Lalu yang keenam, jangan menyadari bahwa ketakutan, paranoia, dan tindakan mengasihani diri sendiri hanya diperuntukkan bagi mereka yang tidak ingin jadi pemimpin. Jadi jangan dikuasai oleh atau tidak dikuasai oleh ketakutan. Sebab apa? Ketakutan itu akan menimbulkan ketakutan. Ketakutan itu hanya menambah ketakutan, tidak lebih dan tidak kurang. Ketika kita sekarang dikuasai oleh ketakutan hingga kita tidak melakukan apa-apa, maka justru hidup kita dihantui oleh ketakutan. Saya mau cerita nih supaya ada intermezzo. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, saya lupa ya pernah cerita di GKJ Joglo atau tidak. Ceritanya itu tentang mahasiswa teologi, mungkin pernah ya, kalau pernah nggak apa-apa, kalaupun nggak pernah ya baguslah. Mahasiswa teologi itu kalau tanggal tua itu doanya kenceng sekali. Ya. Tanyalah Bu Maria, karena begitu tanggal tua itu simpanan menipis, ya. Mereka hanya bisa makan nasi dengan sayur, gitu ya. Sehingga doa mereka adalah tambahkan lauk kami, kira-kira begitulah. Tapi hari itu adalah hari yang istimewa karena tiba-tiba mereka mendengar kabar seorang teman mereka dari Sumatera Utara itu mendapatkan kiriman 1 panci makanan khas daerahnya, saksang. Ya.
Saya nggak tahu Bapak Ibu tahu saksang atau tidak gitu ya. Saksang itu daging babi yang dipotong kecil-kecil, dimasak dengan darahnya kalau nggak salah, lalu warnanya hitam, enak sekali, luar biasa. Dan itu sebabnya semenjak pagi tiba-tiba semua mahasiswa itu punya, semua mahasiswa merasa teman kita dari Sumatera Utara itu sahabatnya. Mereka menyapa, apa kabar Bang? Bagaimana kabar mulai dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dengan harapan tentu saja semoga dia diubah hatinya atau disentuh hatinya untuk bisa berbagi berkat Tuhan ya. Dan benar sebelum berangkat kuliah tiba-tiba teman kita asal Sumatera Utara itu mengatakan begini, nanti teman-teman pulang kuliah kita akan makan saksang. Wah, teman-temannya gembira sekali, haleluya. Mereka berangkat ke kampus dengan sukacita. Jam kuliah itu rasanya pendek sekali. Selesai kuliah mereka pulang bawa nasi. Sampai di sekitar meja makan, doa makan disampaikan dengan ucapan terima kasih karena Tuhan sudah memberkati dengan mengirimkan saksang di tengah-tengah persekutuan mereka. Lalu tutup panci dibuka. Astaga, ternyata ada yang kurang enak baunya. Saksang basi, teman-teman. Tentu saja para mahasiswa kaget ya, maklumlah dikirim dari Sibolga lewat jalan darat gitu ya, basilah saksang itu. Tetapi mahasiswa teologi itu nggak pernah menyerah, mereka pantang menyerah. Apa yang mereka lakukan, mereka membawa panci itu ke dapur, menambahkan air, tambah garam, diaduk sambil berdoa, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, supaya lenyaplah kuman penyakit dari saksang itu. Cukup tidak, mereka kemudian mengambil piring Blacky, anjing kesayangan ibu asrama. Pada piring itu diletakkan saksang dan mereka memanggil Blacky, anjing kesayangan ibu asrama. Blacky tentu saja senang sekali, dia makan saksang itu dan mata mahasiswa menatapnya. Apa gerangan yang terjadi pada Blacky? Ternyata saksang habis dan Blacky mengibas nyantap nasi hangat dengan saksang yang hangat juga. Luar biasa enaknya. Mereka makan sampai kemudian kenyang, berterima kasih pada teman mereka dari Sumatera Utara, dan mereka kemudian masuk ke kamarnya masing-masing. Hampir tertidur, tiba-tiba mereka mendengar jerit tangis ibu asrama. Blacky mati, teman-teman. Mahasiswa mulai ketakutan ya. Mulai cemas ya. Mereka ada yang buang-buang air besar, pusing-pusing, muntah-muntah, sampai kemudian mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan tolonglah kami. Tepat jam 7 malam, semua penyakit lenyap setelah mereka tahu Blacky mati ditabrak kereta api. Nah, teman-teman, ini cerita yang sederhana sekali yang mau menunjukkan kepada kita bahwa kita seringkali dikuasai oleh ketakutan. Pemimpin dikuasai oleh ketakutan. Dan ini perlu kita hindari. Nah, yang ketujuh, rasa tanggung jawab pribadi untuk sesuatu yang lebih besar. Jadi, saya setia pada perkara yang kecil untuk hal-hal yang berdampak bagi kehidupan. Lalu yang terakhir adalah optimisme. Jadi 8 cara berpikir seorang pemimpin di era yang luar biasa ini. Nah, justru karena model kepemimpinan yang luar biasa ini, kita perlu belajar juga dari menurut saya tokoh yang luar biasa, Yesus ya. Pasti ini tokoh dahsyat sekali, tokoh yang saya yakin juga sering dikutip dalam kepemimpinan. Yang luar biasa adalah Yesus itu pemimpin yang apresiatif. Tanda atau bentuk kepemimpinan yang apresiatif dalam diri Yesus adalah dia makan bersama dengan orang-orang yang kecil, yang dianggap tidak berarti, bahkan orang-orang berdosa. Makan bersama, kalau kita lihat gambarnya, ini adalah sebuah tanda persahabatan. Jadi kepemimpinan Yesus yang apresiatif itu dimulai dari sikap melihat orang lain sebagai sahabat.
Nah, itulah yang dikatakan dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ke-15. Yesus mengatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Kita tahu apa yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Firman Allah dengan jelas mengatakan itu. Dan itu sebabnya kita bukan lagi hamba tetapi sahabat. Kepemimpinan apresiatif itu dimulai dengan melihat orang lain sebagai sahabat, bukan bawahan, bukan atasan. Aduh, aku nggak berani nih menghadapi majelis karena kan majelis ini begini-begini. Enggak. Kepemimpinan sahabat adalah kepemimpinan yang mengapresiasi siapapun. Nah, dan kepemimpinan yang semacam ini adalah kepemimpinan yang tindakannya penuh dengan kerendahan hati. Salah satu tindakan yang sangat sering kita lakukan biasanya di Kamis Putih itu Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Membasuh kaki adalah tindakan seorang budak. Ya, jadi sahabat itu memperlakukan orang lain, memberdayakan orang lain, sahabat-sahabatnya dengan menempatkan diri sebagai hamba. Bukan orang yang maha tahu, bukan bos. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dan Yesus, dia setia dalam hal-hal yang kecil, dalam arti begini. Yesus itu memperhatikan hal-hal yang kelihatannya sepele. Dalam Markus 1 ayat 29 sampai dengan 31, di situ diceritakan Yesus mampir ke rumah Petrus karena ibu mertuanya sakit. Dan kalau Bapak Ibu baca sakitnya apa? Demam. Saya nggak tahu ya berapa banyak di antara kita yang kalau demam langsung ditengok gitu ya. Kalau sekarang nggak boleh ya, demam langsung nggak boleh ditengok. Ya harus isolasi mandiri. Tetapi berapa banyak orang yang sakitnya sederhana ditengok. Enggak, kenapa? Karena Yesus mengajari kita memperhatikan tindakan-tindakan kecil dalam tanda kutip. Tindakan-tindakan yang dianggap nggak berarti. Contoh, berapa banyak di antara kita yang merasa pelayanan sebagai aser, penerima tamu itu penting. Nggak banyak kan. Itu sebabnya jadi aser siapa aja lah, yang penting mau gitu ya. Udah ya nanti jadi aser gitu. Itu sebabnya kan banyak aser yang tidak punya jiwa persahabatan. Ya, pagi gitu aja gitu. Nggak menyentuh gitu ya. Nggak terlalu care dengan hal-hal yang sederhana. Bayangkan kalau Bapak Ibu ketemu aser yang kenal Bapak Ibu. Apa kabar Pak Widyo? Masih ngudut deh misalnya gitu ya. Bercanda ya Pak ya. Oh iya lah gitu. Itu jauh lebih bersahabat. Hal-hal yang sederhana, yang kecil dan lain sebagainya itu dilakukan oleh Yesus. Dan menurut saya kepemimpinan semacam ini semakin hilang gitu. Pemimpin itu mengejar puncak hingga abai dengan hal-hal yang kecil dan sederhana. Lalu Yesus adalah pemimpin yang mau mendengarkan. Kita tahu ceritanya ada seorang perempuan Sirofenisia yang ingin anaknya dipulihkan oleh Yesus. Lalu tetapi Yesus mengatakan satu kalimat yang menurut saya sangat kasar. Tetapi sebenarnya pada konteks itu tidak kasar karena itu bahasa yang lazim. Yaitu disebut dengan anjing. Jadi orang asing pada waktu itu disamakan dengan anjing. Tapi perempuan itu mengatakan, nggak apa-apa aku disebut anjing. Karena anjing itu akan makan remah-remah roti yang jatuh. Dan Yesus mau mendengarkan. Dan Yesus berubah dalam tanda kutip. Kenapa? Karena dia mendengarkan jeritan hati perempuan Sirofenisia. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau belajar mendengarkan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita belajar dari seorang yang bernama Eka Dharmaputra, dia pernah menulis buku tentang kepemimpinan, ya walaupun itu kumpulan renungan, tapi menurut saya bagus sekali. Dan menurut Pendeta Eka Dharmaputra almarhum, sebenarnya kekristenan itu kalau mau diperas, dia hanya punya dua filosofi kepemimpinan. Filosofi kepemimpinan yang pertama adalah ikutlah aku. Maka engkau akan kujadikan penjala
manusia. Ikutlah aku. Jadi seorang pemimpin itu yang dilakukan cuma satu, ikut Tuhan. Nggak ikut yang lain, dia ikut Tuhan, titik. Dia ikut Tuhan dan Tuhan akan menjadikan dia, ini panggilan ini ditujukan kepada untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan kemampuan. Dan itu sebabnya seorang pemimpin nggak perlu takut, Tuhan akan memperlengkapi. Seorang pemimpin itu diperlengkapi. Saya yakin betul lah di antara Bapak Ibu pasti punya pengalaman bagaimana Tuhan memperlengkapi. Pertama kali, salah satu yang paling sulit buat saya adalah khotbah. Saya itu nggak bisa khotbah, Bapak Ibu. Jadi kalau saya khotbah itu saya tulis. Modelnya kayak puisi karena saya lalu saya baca puisi sampai ada jemaat yang bilang begini, Pak, kalau sebentar ya, oke, Pak, kalau khotbah tolong lihat jemaat. Itu ada surat cintanya. Saya sudah dapat beberapa surat yang isinya mengkritisi khotbah saya. Tetapi saya nggak tahu ya, Tuhan memperlengkapi sedemikian rupa, makin hari makin Tuhan perlengkapi. Kenapa? Karena kuncinya satu, ikutlah aku. Nggak ada cara lain untuk seorang pemimpin dalam kehidupan pelayanan yang tidak mengikut Tuhan. Ya, dia hanya satu, ikut Tuhan. Lalu yang selanjutnya adalah pergilah kamu keluar dari kenyamanan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang belajar keluar dari kenyamanan. Abraham dipanggil keluar dari rumah orang tuanya, rumah yang nyaman. Para murid dipanggil, pergilah agar semua bangsa menjadi muridku. Keluar dari kenyamanan. Kenyamanan itu termasuk sesuatu yang tidak biasa kita lakukan. Kita kan manusia mesin ya Bapak Ibu ya. Saya termasuk manusia mesin, kalau jalan kemana gitu ya, ada jalan ditutup, waduh gitu ya. Bapak Ibu sering nggak kalau biasa pergi tiap hari ke kantor, tiba-tiba mau ngantar istri kemana, salah jalan menuju kantor. Aduh, kebiasaan nih karena kita manusia mesin. Ya, otomatis. Atau mungkin yang paling biasa adalah Bapak Ibu lagi ada acara, lalu salah satu acaranya adalah makan-makan, doa makan sudah disampaikan. Begitu amin, Bapak Ibu ambil makanan, duduk berdoa lagi. Tadi kan udah berdoa, oh ya lupa gitu ya. Kenapa? Karena kita udah jatuh pada kenyamanan-kenyamanan. Dan ini yang sering kali dicari oleh pemimpin gereja, majelis gereja, dan juga para hamba-hamba Tuhan. Dia harus belajar keluar dari kenyamanan. Jadi menurut Pak Eka Dharma Putra, kepemimpinan dalam gereja itu dua cuma. Yang satu setia mengikut Tuhan, lalu yang kedua bersedia keluar dari kenyamanan. Tidak mencari kenyamanan, tidak mencari kenikmatan, tetapi justru melakukan apa yang kadang-kadang tidak nyaman dan tidak nikmat dalam hidup kita. Nah, untuk itu, ini tambahan. Untuk mencapai kepemimpinan model itu, maka ada 5 hal yang menurut saya perlu kita pikirkan. Yang pertama adalah change me, use me, empower me, train me, and multiply me. Jadi saya akan coba jelaskan secara ringkas. Change me adalah kesadaran bahwa kita harus berubah. Dan perubahan itu dimulai dari pemimpin. Bukan sebaliknya. Jadi sayalah yang harus berubah, bukan umat yang saya ini berubah. Jadi kita nggak bisa mengatakan, aduh ini jemaatnya males sih. Kalau datang pas-pasan. Di sini jemaatnya begini-gini sih, orang begini-gini. Enggak, mulailah dari diri saya. Kesadaran itu dimulai dari pemimpin. Nah, untuk bisa mengalami perubahan, untuk memulai kesadaran untuk berubah, maka kita harus mengenal diri kita. Kita harus punya potret tentang diri kita. Apa yang perlu kuubah dalam diriku? Dan refleksi yang jujur akan menunjukkan kepada kita bahwa kita ini ternyata begitu buruk. Kita ini jelek. Kita ini penuh dengan dosa dan kesalahan. Kenali diri kita. Bertahun-tahun kita menjadi majelis bukan berarti kita sudah hebat. Dan justru menurut saya ketika kita berefleksi, potretlah diri kita, apa yang perlu diubah dalam diriku.
supaya pelayananku tidak menjadi batu sandungan, supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Lalu kemudian bersyukurlah, kenapa? Karena Tuhan memakai aku, use me. Kesediaan dan kegembiraan karena dipakai oleh Tuhan. Ya, kalau kita ditelepon sama Presiden Jokowi untuk jadi menteri, pembantu presiden, itu bahagia sekali ya. Itu baru pembantu presiden. Saya nggak tahu kemarin Pak Bugo ditelepon nggak ya? Jadi menteri perdagangan gitu ya. Wah, bangga sekali bikin pengucapan syukur gede-gedean. Kenapa? Karena Allah memakai saya. Mestinya begitu ya. Ya kita nggak perlu bikin pengucapan syukur kalau dilantik jadi pengurus gitu ya. Tetapi kita melakukan seluruh pelayanan kita dengan kegembiraan dan hati yang tulus. Nah inilah yang disebut dengan spiritualitas. Jadi hati kita tergerak untuk melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, kata Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi terima kasih Tuhan, Engkau sudah memilih aku menjadi pelayan di gerejamu, di GKJ Joglo, dan aku akan melakukan sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa? Kalau untuk manusia, kita akan mencari apa? Mencari apresiasi dalam bentuk pujian semata. Kalau kita untuk Tuhan, maka kita akan memberikan yang terbaik karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik untuk kita. Nah, baru kemudian yang selanjutnya adalah empower me. Berdayakan aku. Ya, kita perlu menyadari bahwa kita perlu diberdayakan. Komunitas kita perlu diberdayakan. Kita perlu suntikan vaksin pemberdayaan. Supaya kita bergairah, Bapak Ibu. Kalau di tengah-tengah orang yang tertawa, kita akan gembira. Kan kalau kumpul di GKJ Joglo di belakang itu, di kantin atau apalah itu ya. Lalu kita tawa-tawa sambil minum kopi, maka suasana akan terbawa. Saya pernah melayani di sebuah gereja di Jakarta, yang di konsistorinya itu ada satu meja tempat kopi-kopi. Jadi ada barista dari anggota jemaat beberapa yang nyeduh kopi di situ di konsistori gitu ya. Dan konsistorinya ramai sekali, orang ketawa seperti kafe begitu ya. Cuma nggak boleh ngerokok Pak Widyo di situ. Jadi itu luar biasa indahnya gitu ya. Kenapa? Karena mereka mau belajar memberdayakan dan itu dilakukan dengan kegembiraan. Dalam Alkitab misalnya dikatakan begini. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan, berdayakan aku Tuhan sebagai anak-anakmu yang diutus untuk melayani. Dalam hal apa? Dalam perkataanmu. Dalam apa? Dalam tingkah lakumu. Dalam apa? Dalam kasihmu. Dalam apa? Dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Semua hal ini seringkali gagal dilakukan oleh orang muda. Timotius yang menerima surat ini diutus Rasul Paulus sebagai pemimpin pada waktu itu atau sebagai mentor dari Timotius. Dia menyebut dirinya sebagai bapak rohani supaya dia justru mengatasi apa yang seringkali disepelekan orang. Anak muda itu kan kalau ngomong nggak benar, jadilah teladan dalam perkataan. Orang muda itu kan kalau melakukan suatu sembarangan, gerasa gerusu, jadilah teladan dalam tingkah lakumu dan seterusnya dan seterusnya. Empower me. Nah, jadi kalau kita melihat empower me, maka ada beberapa hal, beberapa langkah yang kita lakukan. Yang pertama menata diri sendiri. Tadi itu juga sudah. Lalu menata hubungan dengan pihak lain. Kalau Bapak Ibu diberi kesempatan untuk melayani, cobalah Bapak Ibu kalau ada konflik, minta maaf. Menata hubungan dengan orang lain. Lalu baru menata dan mengembangkan tujuan bersama dalam rencana Tuhan dan misi gereja kita. Lalu baru kemudian train me. Ya, kita perlu melatih hal-hal praktis. Nanti akan ada pelatihan bagaimana membuat konten-konten di media sosial. Itu train me. Ya, pentingnya kompetensi di tengah kompetisi.
kita tengah berkompetisi, jadi orang akan lihat tampilan itu menjadi penting. Begitu orang muncul tampilannya jelek, orang nggak akan ngelihat, nggak tertarik untuk melihat. Nah, itu sebabnya kita perlu melatih diri kita. Dan Alkitab mengatakan begini, masih dalam nasihat kepada Timotius, bertekunlah. Jadi train me itu bisa dilakukan ketika kita belajar tekun. Tekun. Bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Nah, Bapak Ibu, kenapa ini menjadi penting untuk kita para pelayan? Karena dunia ini tadi sudah saya katakan, mengalami perubahan, disrupsi. Jadi semua lebih simple, lebih murah, lebih mudah terjangkau, lebih cepat. Dampaknya apa? Malas. Anak sekarang kalau disuruh masak, halah tinggal tul datang Gojek, Grab. Loh. Nanti kalau masak bagaimana? Oh, gampang, belajar dari YouTube dan lain sebagainya. Jadi justru di tengah-tengah keadaan begini, di tengah-tengah dunia yang mengalami disruption itu, maka latihlah diri kita untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Lalu yang terakhir adalah multiply me. Ini bicara soal regenerasi, pengadaran. Semakin banyak orang baik berkarya melalui diri kita. Ya Bapak Ibu, kan saya nggak tahu ya di GKJ Joglo ya, kalau di GK itu banyak tuh orang yang menjadi penatua itu kayak dikutuk bolak-balik kayaknya. Jadi nggak turun-turun gitu ya. Begitu sekali jadi penatua udah, atau jadi majelis udah nggak pernah turun-turun. Kalau nggak suaminya istrinya, istrinya suaminya gitu ya. Sampai nggak bisa apa-apa lagi gitu ya. Nah, menurut saya kalau di GKI persoalannya adalah banyak orang tidak melakukan multiply me, regenerasi, pengadaran. Nah, Paulus melakukan itu bahkan terhadap orang yang dipenjara. Dalam surat Filemon 1 ayat 17. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Jadi ini orang yang telah melakukan kejahatan gitu di penjara bersama dengan Paulus, tetapi Paulus kemudian berhasil mengubah dia dan mengader dia sehingga Paulus mengatakan terimalah dia. Paulus berani menjamin orang itu mengembangkan apa yang baik dari dalam dirinya dan belajar dari seorang yang bernama Paulus. Nah, teman-teman sekalian, saya sudahi dulu di sini. Nanti kita akan masuk dalam diskusi karena waktunya kita, saya nggak tahu masih lama atau tidak. Saya nggak sempat lihat jam lagi nih karena error melulu. Saya berikan kesempatan dulu ya untuk bertanya jawab atau menambahkan. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya bisa buka mic atau klik raise hand. Tadi materinya sangat bagus ya buat kita semua. Atau aku boleh tanya ya? Oh ya, ya. Ya, sambil Pak Adi cari-cari saya pengen ini Pak Adi. Bagus banget tadi yang definisinya James Kosses tadi ya, bahwa kepemimpinan adalah proses yang digunakan oleh orang-orang biasa. Putus-putus ya? Atau mungkin bisa diketik ya? Juga. Atau saya ketik aja deh. Saya ketik aja. Iya. Ya, mungkin pertanyaan Pak Heru Budi. Bagaimana menurut Pak Adi jika ada satu orang karena saking multi talentnya ada dalam lebih dari 3 komisi badan? Terima kasih. Saya nggak ada masalah dengan orang yang melayani di lebih dari 3 komisi selama dia mampu melakukannya, bisa membagi waktu, tidak pilih-pilih komisi yang dia sukai atau tidak. Karena memang kadang-kadang ada orang yang diberi kemampuan Tuhan lebih. Dan dia menjadi pelayan di beberapa komisi, sekali lagi selama tidak benturan. Menurut saya kan selama ini ada hal yang baik dari orang yang melayani lebih dari 1 komisi. Kenapa? Karena banyak komisi itu kan seperti ada tembok-tembok gitu ya. Itu yang saya sering sebut gereja dalam gereja. Komisi sekolah minggu belum tentu cocok tuh sama komisi remaja dan lain sebagainya. Nah, kalau ada orang yang dapat melayani di sekian komisi,
dia bisa mencoba meruntuhkan tembok-tembok yang memisahkan atau membentengi komisi-komisi. Itu kelebihannya. Nah, kekurangannya adalah menurut saya bisa 4L, lu lagi gitu ya. Karena itu perlu menurut saya perlu juga dia melakukan kaderisasi supaya kemampuannya yang luar biasa itu bisa dibagikan kepada yang lain. Nah, ini yang pertama ya dari chat ini. Lalu Bu Ina, bagaimana caranya kita punya keberanian untuk menyadari bahwa kita yang biasa-biasa ini bisa jadi pemimpin seperti, jadi menurut saya gini, bagaimana caranya tadi ya, caranya itu dalam segitiga yang saya tadi tulis. Yang pertama adalah, Tuhan, aku ini orang biasa, terima kasih udah dipakai untuk melayanimu, ubah saya seturut dengan kehendakmu. Menurut saya itu yang pertama dilakukan. Itu yang saya sebut sebagai change me. Jadi saya punya keberanian untuk menyatakan ya dengan kesadaran saya ini memang nggak bisa apa-apa. Atau paling tidak merasa diri saya tidak terlalu mampu untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Nah, justru itu yang kemudian membuat saya berproses ditempa melalui pelayanan-pelayanan yang kadang tidak mudah. Kalau dalam bahasa Alkitab kan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi menurut saya orang-orang yang semacam ini adalah orang-orang yang justru dalam tanda kutip layak melayani. Jadi sadari dulu memang saya biasa-biasa saja gitu ya. Dan nggak perlu takut dianggap biasa gitu. Kira-kira Ibu Teresa pernah kan suatu ketika ditanya sama seorang muda yang menyepelekan Ibu Teresa dengan mengatakan, Ibu sudah menolong begitu banyak orang sekarat di Kalkuta, tapi tahukah Ibu ada begitu banyak orang di dunia ini yang sekarat juga dan Ibu tidak melakukan apa-apa. Apakah Ibu tidak merasa gagal? Lalu Ibu Teresa mengatakan, anakku, aku tidak dipanggil untuk berhasil. Jadi bukan soal dia nanti jadi pemimpin seperti apa, tetapi dia bersedia nggak berproses dalam seluruh karya pelayanannya hingga ditempa makin hari makin luar biasa. Saya pikir itu ya, Bu Ina ya. Oke. Terkait dengan empowerment, bagaimana jika ada talenta yang sangat berbakat dan keahliannya sangat diperlukan gereja tapi sulit sekali digerakkan? Bagaimana memotivasi? Oke. Ya, jadi gini, ada banyak orang yang hebat, yang enggan mengambil bagian dalam pelayanan. Ya, jadi menurut saya yang dilakukan adalah pendekatan personal. Jadi orang-orang semacam ini yang biasa ini perlu kita ajak bicara dari hati ke hati, dan kita gambarkan pergumulan jemaat kita. Saya nggak tahu ya, saya mungkin cerita dulu pengalaman saya. Saya ini nggak pengen sebenarnya jadi pendeta kalau dulu lulus ditanya gitu. Saya tuh nggak pengen jadi pendeta. Tapi kenapa saya jadi pendeta? Karena justru cerita. Jadi ada satu jemaat yang mengalami kesulitan gitu loh, dan ketika diceritain saya bersedia pada akhir. Jadi cobalah pendekatan personal dengan fokus pada persoalan gereja kita dan kita akan belajar menyelesaikannya bersama-sama. Itu menurut saya itu. Pak Dwi, dalam era disrupsi digital yang akan terus berlanjut walaupun pandemi mungkin akan berakhir, apa yang harus dilakukan gereja secara nyata? Apakah cukup hanya memindahkan ibadah minggu offline menjadi online tanpa mengubah konteks? Menurut saya ketika kita memindahkan ibadah dari offline menjadi online, maka kontennya juga berubah. Jadi kita perlu belajar menyentuh jemaat dengan hal-hal yang tidak terbiasa. Jadi kan kita sekarang cuma mindahin gitu ya, salam damai dan lain sebagainya gitu-gitu kan, hanya memindahkan dari yang biasa yang pertemuan offline menjadi online. Nah, menurut saya enggak. Harusnya ada interaksi yang perlu kita pikirkan lebih lanjut. Nanti ini bagian Pak Wisnu yang lebih dalam lagi akan membahas ini.
bagaimana orang merasa tersentuh, orang merasa digembalakan dengan dunia digital. Dan rasanya menurut saya nggak cuma sekedar pindah, tetapi ada kiat-kiat, ada hal-hal yang secara interaktif bisa dirasakan. Misalnya contoh yang sederhana, saya pernah memimpin, lalu saya bilang gini, ini karena kita doa syafaat dan tidak ada kita tidak bisa terhubung secara persekutuan, saya mohon tangan kanan diletakkan ke dada kiri. Nah, itu cuma sederhana begitu, lalu komentar orang adalah itu ini loh Pak, lebih menyentuh doanya dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Jadi harus ada sesuatu yang berbeda dari yang biasa kita lakukan. Kira-kira begitu ya. Oke, bagaimana menghadapi orang yang setiap kali diminta membantu melayani di gereja selalu menjawab nanti saja, belum waktunya. Apakah memang melayani itu harus menunggu waktu? Enggak sih, menurut saya pelayanan itu enggak nunggu waktu gitu. Tetapi memang banyak orang yang dalam tanda kutip enggan melayani dengan berbagai macam sebab. Nah, kalau dia sudah berulang kali diminta, lalu dia mengatakan tidak juga, menurut saya ya udahlah gitu loh. Karena saya percaya sekali Tuhan akan mengirimkan yang banyak juga gitu. Saya percaya sekali, gereja kita tidak ditentukan oleh manusia. Gereja kita tidak ditentukan oleh manusia. Tapi gereja kita tidak boleh kehilangan Yesus Kristus. Jadi kalau ada orang yang gak mau ya memang disayangkan. Tetapi ya itulah kenyataannya gitu. Lalu kita doakan supaya dia bisa juga mengalami perubahan. Saya mau mengatakan gini. Sama kan dengan yang tadi keahliannya diperlukan. Ceritakan persoalan, ceritakan pergumulan, ceritakan impian gereja kita hingga kenapa kita membutuhkan dia. Tetapi kalau dia menolak juga, ya kita menurut saya kan nggak pernah sebuah pelayanan kan nggak pernah sebuah pemaksaan. Lalu lanjutan pertanyaan, kalau udah dicoba pendekatan pribadi tapi pasti didekati malah kabur dengan berbagai alasan. Nah, menurut saya itu juga kalau memang dia merasa bahwa udahlah ya udah nggak usah, ya penting dia ikut tetap dalam sebagai warga kerajaan Allah yang tetap mengambil bagian tertentu tidak dalam pelayanan. Menurut saya nggak perlu kita kecewa, marah gitu ya. Ada banyak orang yang terpilih tetapi tidak semua orang mengatakan ya atas panggilan Tuhan itu. Saya pikir itu. Oh, ini ada lagi. Saat melayani terkadang timbul rasa malas. Bagaimana cara menghilangkan rasa malas dalam pelayanan? Itu biasa sih, rasa malas. Jadi caranya bagaimana? Bersandar pada Tuhan. Tuhan, aku malas nih hari ini. Tolong aku supaya rasa malasku diganti dengan kegembiraan dalam pelayanan. Jadi nggak ada lagi yang lain gitu ya. Karena menurut saya sumber motivasi kita, spiritualitas kita kan Tuhan, bukan diri kita atau orang lain. Ketika kita ngomong sama Tuhan, Tuhan tolonglah aku yang malas ini. Tuhan tolonglah aku yang lagi capek ini. Tuhan tolonglah aku yang nggak pengen ketemu orang ini. Menurut saya itu manusiawi sekali, dan sebagai keluarga kan kita mestinya ngerti ya, kalau ada orang hari ini nggak mau melayani, nggak usah dikejar-kejar pertanyaan. Kenapa ya? Lagi marah ya gitu ya. Menurut saya nggak salah begitu. Ya memang orang kadang-kadang mengalami itu semua. Elia juga mengalami, dia malah takut bukan main gitu ya. Tetapi justru Tuhan memberdayakan. Nah ini marah kadang diperlukan, betul. Tapi bukan marah-marah, itu dua hal yang berbeda ya. Jadi marah kadang-kadang diperlukan, tetapi gini, marah yang benar itu adalah marah yang memberdayakan. Bukan marah yang mengungkapkan emosi. Gitu. Jadi marah kita adalah marah yang membangun, bukan marah yang karena kita sebel gitu. Dan itu yang menurut saya perlu dilakukan. Jadi bukan sekadar mengungkapkan emosi kita lalu marah-marah lalu kita merasa wah hebat nih saya sudah marahin orang. Gitu. Oke. Kira-kira begitu ya. Mau dieksplor lagi tentang tembok-tembok pelayanan yang tadi Bapak sebut. Oke, jadi gini. Saya nggak tahu di GKJ Joglo ya, saya bicara secara umum dan pengalaman pelayanan saya sebagai pendeta jemaat.
di dulu pada waktu saya jadi pendeta jemaat itu semacam ada ini yang paling kelihatan sekali. Sekolah minggu remaja pemuda itu seperti ada border ya, jadi temboknya jauh sekali, gitu, tebal sekali. Dari anak sekolah minggu mau naik ke remaja itu kayak susah banget, kayak digandoli gitu ya istilahnya. Jadi misalnya mungkin jangan dulu di remaja, nanti kami punya pra remaja dulu. Jangan dulu, nanti kalau dia dibutuhkan untuk jadi pembimbing dan lain sebagainya. Dari remaja ke pemuda itu juga susahnya setengah mati. Jadi ada remaja, pengurus remaja yang sudah lulus kuliah gitu. Dan mereka mengatakan pelayanan kan nggak bisa dibatasi, betul, tetapi kan kita di gereja ada komisi-komisi pada waktu itu. Nah, jadi itu tembok-tembok. Pernah juga saya misalnya minta seorang ibu yang kebetulan senang dengan anak-anak, dia aktif di komisi wanita waktu itu namanya. Lalu saya minta, Bu, bisa nggak melayani di komisi sekolah minggu? Dia bilang begitu, oh, maaf, saya sudah di komisi wanita, saya hanya fokus pada komisi wanita. Nah ini contoh tembok-tembok pelayanan. Jadi tembok-tembok pelayanan, jadi seolah-olah saya ini hanya memikirkan komisi saya atau kelompok saya. Sehingga kalau rapat majelis misalnya, semua ngomong ke majelis pendampingnya, Pak, tolong perjuangkan program kami, gitu ya. Lalu yang lain juga, tolong perjuangkan komisi kami, gitu. Lalu begitu rapat, isinya rapat GKJ perjuangan itu namanya. Jadi semua memperjuangkan komisinya, lupa bahwa ada satu kesatuan gerak yang namanya visi misi. Kita ini digerakkan oleh satu visi misi, yaitu ingin menjadi bagian dari kerajaan Allah di bumi ini. Nah itu semua mestinya diarahkan ke sana. Jadi tembok-tembok itu mengganggu. Tembok-tembok itu mengganggu dalam pengalaman pelayanan saya. Jadi dia mesti ditipiskan. Sekat tidak mungkin hilang, tetapi sekat itu biarlah tipis dan berpori-pori gitu ya. Lalu kita dulu bikin semacam kayak kenaikan tingkat dari sekolah minggu ke pra remaja. Dalam kebaktian kita bikin acara pra remaja ke remaja supaya pori-porinya semakin menipis untuk menunjukkan bahwa kita ini satu gereja, kira-kira begitu. Jika mau marah dikomunikasikan dulu, mana yang mau dimarahin. Oke, kira-kira begitulah ya. Boleh juga sih. Ya. Pak Adi, mungkin karena kita waktunya juga udah terus berjalan, kita mungkin bisa masuk ke kelompok ya. Oke. Ya. Terima kasih. Jadi gini, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan di kelompok kita? Yang akan kita lakukan adalah ini. Kita akan diskusi kelompok, dan diskusi itu dimulai dengan Bapak Ibu mencoba menjawab pertanyaan itu sendiri. Lalu pertanyaan itu dijawab sendiri, lalu nanti di-sharingkan dalam kelompok. Jadi saya ini bukan pertanyaan yang filosofis, tetapi ini menjadi pertanyaan yang reflektif sifatnya. Ada 5 pertanyaan berdasarkan gambaran tadi ya. Gambaran change me, use me, empower me, train me, and multiply me. Coba kita merefleksikan pertanyaan ini. Yang pertama, hal apakah yang perlu diubah dalam diriku agar pelayananku membawa kebaikan? Nah, teman-teman akan menuliskan, baik sekali kalau dituliskan. Lalu yang kedua, apa yang membuat aku berbahagia dalam melayani Tuhan? Nah, yang ketiga, pembinaan atau kegiatan atau program atau acara apa yang membuat pelayananku makin berdaya. Nah, semakin kelihatan ya. Jadi yang makin berdaya itu pelayanan yang macam apa yang membuat saya berdaya. Nah, ini ada yang menjawab, saya melayani bangga. Itu buat saya luar biasa gitu ya. Tapi dalam kasus ini menurut saya ini hebat sekali, luar biasa.